so baik masih di sini. Nah, berkeliaran di sini lagi. Kalian ngapain sih ngikutin aku? Hah? Gini ya guys, orang kaya, cantik, gak mungkin mau nolong seorang gembel seperti kamu. Mending kalian pergi aja. Kenapa gak kamu aja yang pergi? Nah, nyebelin nih dari tadi nih. Kamu itu jadi kakak ya, kakak kurang ajar namanya. Gak bisa mendidik nih, setidaknya. Walaupun dia adik tiri kamu, walaupun aku adik ipar kamu ya, kamu itu harus ngasih motivasi yang baik. Aku tanya dulu. Permisi mas, mohon maaf menunggu waktunya. Ya, sini Mas. Ada apa ya Mas? Saya itu mau ketemuan sama seorang bos di sini, wanita, namanya Ibu Sinta. Oh, jadi kamu yang mau ketemu sama Bu Sinta? Mas, kenal? Saya supirnya Bu Sinta Mas. Wah, kebetulan. Perkenalkan, nama saya Umar. Ini istri Gita. saya. Jadi, Mas ini masih belum ketemu ya sama Bu Sinta? oh, belum. Ya, janjiannya sih di sini, Mas. Kalau boleh soalnya- tahu, kemana? Bu Sinta? Soalnya tadi udah kesana duluan Mas. Katanya saya disuruh nunggu di sini. Kenapa masih belum ketemu ya? Ya, saya sudah ini sih muter-muter dari tadi, cuman nggak ada. Ini kan lumayan luas juga, Mas. Iya si taman ini memang agak luas Mas, dan pintu keluarnya juga ada di sana. Apa Bu Sinta masih beli-beli ya? Oh, kalau itu sih kurang tahu. Tapi gimana tadi ini sebelum Ibu Sinta pergi, apakah dia menitip pesan sama Masnya? Soalnya gini Mas, saya cerita nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa Mas. Jadi perusahaan yang saya kelola saat ini itu mengalami penurunan, bisa dikatakan lah mau hampir bangkrut. Jadi saya minta tolong sama Ibu Sinta untuk ngasih bantuan, bisa berupa modal nanti kayak gitu Mas. Tadi memang Bu Sinta memang cerita sih Mas, kalau semisal ada seseorang yang ingin bekerja sama dengan perusahaan dia, tapi dia nggak nitip pesan apapun sama saya, cuman dia nyuruh nungguin di sini. Oh gitu ya. Cuman kan responnya Ibu Sinta itu kan baik banget nih. Saya sudah cerita semuanya. Ya, Ya kayaknya sih Mas tenang aja deh. Kayaknya Bu Sinta memang mau untuk bekerja sama Mas. Jadi Mas juga harus bekerja keras Mas, jangan cuman ya ngandalin Bu Sinta aja. iya. Jadi memang sekarang perusahaan Bu Sinta lagi naik daun Mas. Jadi bukan cuma Mas aja klien Bu Sinta sekarang. Dia banyak yang ditanganin sekarang Mas. Oh, begitu. Saya cuma takut aja nantinya Mas nggak kebagian modal. Jadi ya nggak jadi buat kerjasama. Iya Mas. Kalau itu sih sudah pasti. Karena kan saya lagi butuh banget. Kalau nggak ada Bu Sinta, ya mungkin nggak tahu lagi deh. Perusahaan yang saya kelola mungkin bakal gulung tikar, bakal disegel sama bank. Soalnya begini Mas, kalau jadi pemimpin perusahaan itu bukan hal yang mudah. Ya sudah banyak lika-liku yang sudah saya alami, masalah ditipu orang pernah, saya juga melaksanakan proyek tidak berhasil sudah pernah. Jadi saya itu memang butuh banget lah bantuan. Tapi begini Mas, kalau boleh tahu penyebab perusahaan Mas itu bangkrut apa ya Mas? Ya, Ya mungkin itu internal Mas. Saya mungkin nggak boleh tahu, tapi kalau misalkan saya tahu juga mungkin bisa membantu Mas juga. kayaknya saya harus terus terang deh ngomong sama Masnya ini. Asal Mas bisa jaga rahasia ini ya. Oh iya Mas. Sebenarnya begini, istri saya dulu punya kakak tiri dan dia punya perusahaan yang dikelola bersama orang tuanya. Cuman itu semua kita rebut dan kakak tiri dari istri saya itu kita usir dari rumah jadi gembel. Ya mungkin ini adalah karma buat kita berdua sampai-sampai kita kewalahan untuk ngelola perusahaan ini. Begini Mas. Mas udah dari awal memang udah salah ya Mas.
mungkin jalan satu-satunya kalau memang Mas mau sukses lagi, Mas harus minta maaf sama kakak tiri Mas itu. Eh, Gimana ya mas, sebenarnya kita sudah keberatan, ketemu aja kita enggan. Aduh, kasian banget ya sama kakak tiri Mas ya. Ya emang sudah kayak gitu sekuensinya mas. Kalau bukan karena harta mungkin kita gak bakal ngelakuin itu semua. Ya tahu sendiri lah mas, kehidupan kita dulu ini pas-pasan aja. Ya betul kata mas, mungkin kita harus minta maaf tapi kita nggak mau. Aduh, ini Mas masih kekeh sama pendirian Mas ya. Ya mau gimana lagi mas, saya juga udah terlanjur malu juga kan. Saya sudah mengambil hak dia, masa saya harus datang terus minta maaf. Tapi saya Iya sih, berharap Mas. sama Ibu Sinta aja, semoga ya bisa goal lah, bisa ngasih hal yang positif nanti Ya buat kita berdua. mudah-mudahan Mas nanti kebagian dana Mas. Jadi Mas kalau misalkan nanti kebagian modal, pasti Bu Sinta bakalan mau kok kerja sama Mas. Iya mas, terima kasih banyak. Kalau bisa sih mas bisa ngasih inilah, bantuin ngomong nantinya sama Ibu Sinta biar ini bisa berjalan mulus, tenang untuk masalah fee biar saya kasih sama masnya. Ya saya nanti bakal bantuin ngomong sama Bu Sinta Mas. Yang penting ya gol dulu. Iya, terima kasih banyak ya mas. Kalau menurut mas Ibu Sinta itu orangnya gimana? Kalau saya dengar kabar-kabar nih dari rekan saya, partner saya kerja, katanya Ibu Sinta emang orangnya pinter, cekatan, terus dia Iya, Mas, proyeknya bener, selalu berhasil. Bener Mas, selama saya kerja sama Bu Sinta, semua proyek yang ditanganin dia itu semuanya berhasil Mas. Dan Bu Sinta itu juga memang nggak pernah kikir orangnya. Kenapa dia sukses seperti sekarang? Karena dia nggak pernah pelit sama karyawannya Mas. Sekalipun saya cuma supir dia, saya sekali dikasih uang tambahan Mas. Wah, ya betul lah. Kalau orang-orang bilang kalau Ibu Sinta itu emang sudah ini banget, ya betul berarti. Ini Mas sudah ngomong sendiri, Mas kan supir pribadinya. Iya Mas. Jadi saya harus berapa lama untuk nungguin Ibu Sinta di sini? Aduh, saya juga nggak tahu Mas. Soalnya tadi dia bilang mau nyariin Mas ke dalam. Tapi dia nanti balik lagi kan ke sini? Ya pasti dia balik lagi. Mungkin sebentar lagi udah sampai di sini kok. Karena dia udah nggak ketemu sama kamu Mas. Iya juga sih. Soalnya enggak, dia sudah bilang kok, sudah meluangkan jadwalnya buat ketemu dengan saya. Ya hari ini di tempat ini juga. Cuman mungkin masih ada beberapa ini kan ya, mau beli-beli atau masih mau ketemu sama siapa di daerah sini, kita kan nggak tahu ya mas. Kalau gitu gimana sayang? Kita mau nungguin di sini juga? Ya biar kita tunggu sini aja. Takutnya bentar lagi Bu Sintanya kan kembali ke sini, ntar kita nggak ada, jadi tambah ribet kan. Oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kita mau nunggu di sini aja. Iya lah mas, kita mau nunggu di sini aja. Oh ya nggak apa-apa Mas. Ini ngomong-ngomong ya Mas. Mas cuman ini ya mau minta bantuan sama Bu Sinta, nggak cari tempat lain gitu. Maksudnya kalau misal nanti Bu Sinta nggak bisa bantu Mas, jadi masih ada satu lagi yang perusahaan yang bisa membantu perusahaan Mas gitu. Begini mas, saya sudah coba untuk minta bantuan ke beberapa perusahaan, cuman mereka pada nggak mau. Ya satu-satunya orang yang bisa ngebantu ya adalah Ibu Sinta itu. Jadi sebenarnya Ibu Sinta itu adalah teman lama saya mas, makanya dia mau untuk ngebantu perusahaan yang saya kelola. Oh gitu ya Mas. Jadi bukan saya buat males-malesan untuk cari bantuan ke tempat lain, cuman masalahnya mereka sudah pada nggak mau buat ngasih bantuan kepada perusahaan yang saya pimpin mas. Kayaknya perusahaan Mas terlalu banyak buat kesalahan ya Mas. Ya kalau itu sih saya kurang tahu, mungkin pemikiran orang kan beda-beda. Ya sih Mas. Saya cuma mikir aja kalau misal banyak perusahaan yang nggak mau kerja sama perusahaan Mas, ya mungkin perusahaan Mas udah pernah bikin salah sama perusahaan lain. Ya bisa jadi, atau enggak mereka taunya adalah perusahaan itu milik dari keluarga Bapak Bagas itu, kakak dari ya istri aku ini. Sampai-sampai mereka nggak mau karena sudah pindah ke tangan orang lain, yaitu saya. Kalau menurut Mas sih ya Berat juga gimana ya ya? jadi Mas ya. emang berat.
belum lagi ini istri saya emang sudah gak mau hidup miskin juga, jadi mau tidak mau saya harus berusaha keras ya supaya perusahaan itu bisa berjalan sebagai mana mestinya, kembali ke ya berkembang lagi lah kayak gitu, maju pesat kayak dulu mas. Ini Mas bisa dibilang dari nol lagi ya Mas. Iya mas, mana kan istri saya juga apa ya, dia itu nggak mau kehilangan perusahaan itu. Atau gini aja Mas, mana nanti setelah Bu Sinta mau kerja sama-sama Mas mending ganti nama aja, jangan pakai nama perusahaan itu lagi Mas. Kalau menurut kamu gimana saya? Jadi kan perusahaan lain nggak tahu kalau misalkan itu perusahaan Mas gitu. Ya betul juga sih ya kata Mas Dita. Benar sayang, kayaknya kita harus ubah perusahaan itu ya jadi Lely Entertainment. Gimana? Kalau menurut kamu itu adalah nama yang bagus? Kenapa harus pakai nama aku sih? Ya biar nggak ketahuan. Kan belum pernah ada kan di sini. Ya udahlah, terserah kamu lah. Intinya kita sekarang harus bangkit dulu dari kebangkrutan itu. Iya. Oh gini aja, Mas, kita mau pergi dulu sebentar ya. Aku mau ke toilet, nggak enak. Perutku lagi mulus-mulus. Nah, tak lagi kita balik Ya, lagi ke sini. ya Mas, silakan Mas. Ayo. Mas, kita duduk sini gimana? Aduh, Pak Umar? betah. Daripada tadi berdiri Udah kalau sama gitu biar aku samperin dulu aja deh. dari Ibu Sultan teman aku kan kurang enak. Pak Umar, Hai. Apa kabar? kabar baik? Ini? Ini istri saya. Oh, istri Pak Umar. Oke, mungkin kita bisa ngobrol sekarang aja kali ya. Karena saya juga masih ada kepentingan. Oh, gitu. Ya udah, silakan duduk, Bu. Oke. Pak Umar udah tadi? Ya, sudah tadi mungkin sekitar 30 menitan lah saya kesini. Aduh, saya betul-betul minta maaf sama Pak Umar dan juga istri Pak Umar. Mungkin tadi saya mendadak ada keperluan sebentar, Pak. Jadi saya minta maaf karena mengharuskan Pak Umar untuk menunggu saya. Ya nggak apa-apa, Bu. Yang di sini kan saya yang butuh, jadi saya adalah orang yang harus selalu menunggu lah. Ya, oke. Mungkin kita bisa mulai pembicaraan. Jadi gimana, Pak Umar? Jadi untuk bekerja sama dengan saya? Ya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan waktu itu, Bu. Oke. Perusahaan saya sekarang diambang kehancuran, Bu. Satu-satunya orang yang bisa nolong perusahaan saya kan hanya perusahaan dari Ibu Sinta. Saya butuh dana, saya juga butuh ini, Bu, cara-cara untuk mengantisipasi itu semua, Bu. Ya, saya paham apa yang Pak Umar maksudkan. Saya juga dulunya pernah ada di posisi Pak Umar. Tapi mungkin dengan usaha dan juga kerja keras, saya yakin Pak Umar pasti akan bisa mengembangkan perusahaan yang mungkin saat ini ya hampir bangkrut. Jadi Pak Umar nggak perlu khawatir. Berapapun nominal yang Pak Umar butuhkan, insya Allah saya akan bantu, Pak. Dan mungkin kita kan juga teman dulunya. Jadi sebisa mungkin saya akan bantu Pak Umar. Tapi mungkin Pak Umar bisa kasih tahu saya nggak apa yang terjadi sampai akhirnya Pak Umar bisa seperti ini. Tapi kan sebelumnya memang Pak Umar udah cerita sama saya tentang utang dan juga tanggungan yang Pak Umar miliki kan. Itu saya pengen tahu jelas aja. Mungkin Pak Umar bisa jelaskan? Saya terus terang aja, Bu. Oke. Jadi begini, Bu. Sebenarnya perusahaan yang saya kelola saat ini itu adalah milik dari kakak tiri dari istri saya ini. Jadi perusahaan itu kita rebut, terus orang yang punya perusahaan itu kita usir, Bu. Sampai akhirnya saya itu ditipu sama beberapa orang, dan mungkin itu adalah karma buat kita berdua, Bu. Loh, tunggu. Berarti Pak Umar, yang Pak Umar maksud itu bukan perusahaan milik Pak Umar pribadi awalnya? Betul sekali, Bu. Pantesan, Pak. Namanya juga perusahaan, suatu usaha, Pak. Kalau tidak merintis dari awal, pasti kita akan tidak paham gimana cara pengerjaannya, bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini. Saya pikir perusahaan yang Pak Umar
pegang saat ini itu adalah pure milik Pak Umar dari awal. Ternyata itu hasil dari hasil dari Pak Umar mengambil alih dari kakak tiri istri Pak Umar. Betul banget Ibu Sinta. Jadi itulah mungkin dari akibat yang sudah saya lakukan. Betul kata Ibu Sinta, kalau kita nggak mengelola dari nol, mungkin sampai di tengah jalan ya seperti yang sudah saya alami sekarang, Bu. Saya bingung, Bu, harus mau gimana lagi. Makanya saya mau minta masukan dari Ibu Sinta agar saya bisa kedepannya bisa mengelola perusahaan itu dengan benar, Bu. Oke, masukan ya Pak. Cuman sebelum saya memberikan banyak masukan dan juga saran, tapi yang pertama-tama itu alangkah lebih baiknya Pak Umar dan juga istri Pak Umar bertemu dengan kakak tiri dari istri Pak Umar. Karena itu awalan yang sangat bagus untuk membenahi perusahaan yang Pak Umar miliki saat ini, Pak. Karena bagaimanapun juga orang tersebut kan orang pertama yang memegang perusahaan itu. Jadi dia yang paling tahu dan paling ahli atas dari perusahaan tersebut. Kalau boleh saya tahu, sekarang keberadaan kakak tiri dari istri Pak Umar masih kumpul satu rumah dengan Pak Umar atau gimana? Gimana sih? Kita mau jujur aja. Kalau hal itu sedikit privacy, nggak masalah kalau memang Pak Umar dan istri Pak Umar nggak mau bercerita dengan saya, karena itu juga udah bukan ranah saya. Tugas saya sekarang, saya percaya sama Pak Umar, sama keluarga Pak Umar dan juga perusahaan yang Pak Umar pegang. Jadi saya harap dengan adanya bantuan yang saya berikan ini dapat mempermudah pekerjaan Pak Umar dan juga keluarga Pak Umar. Tapi saya salut sih dengan hadirnya istri Pak Umar di sini. Karena mungkin dalam keadaan susah, bisa dibilang ini juga susah lah ya Pak. Jadi istri Pak Umar masih sanggup dan setia menemani Pak Umar dimanapun Pak Umar berada. Iya Bu, ya gimana ya, namanya juga istri, dia selalu nge-support saya, ngedukung saya supaya bisa kembali lagi seperti semula, Bu. Ya, saya terima kasih banyak sebelumnya sama Ibu Sinta, karena gak ada orang lain, beberapa perusahaan yang sudah menolak saya, ya kecuali Ibu Sinta ini. Saya harus balas budi bagaimana nih terhadap Ibu Sinta. Sudah, karena Pak. kebaikan Ibu Sinta sudah luar biasa banget. Betul, bukan hanya omongan dari orang-orang, tapi pure dari Ibu Sinta sendiri yang ada di depan saya. Ngomong Sudahlah, langsung. Pak Umar nggak perlu berlebihan seperti itu. Pak Umar tahu kan, di sini saya juga bukan menolong 1-2 orang saja, Pak. Udah banyak banget orang-orang yang kesusahan dan minta bantuan terhadap saya. Jadi selagi saya mampu, saya pasti bakal bantu, Pak. Tadi Pak Umar sempat ketemu sama sopir saya nggak? Betul, Bu. Tadi saya sempat ketemu sama sopir Ibu Sinta. Dia nunggu di sana. Katanya sih ini Ibu Sinta masih ke arah taman, bilang seperti itu. Makanya ya saya nunggu beberapa di sana, cuman beberapa menit. Cuman pas saya itu ke toilet umum sebentar. Sekarang Gitu. ini ketemu sama Ibu Sinta. Ya mungkin saya cuma bisa sedikit kasih informasi aja sama Pak Umar. Sopir saya itu emang udah lama banget kerja sama saya. Dan mungkin orang-orang seperti sopir saya dan juga orang-orang lainnya yang memang patut saya bantu juga. Karena sopir saya itu bekerja sama saya bukan hanya sekedar menjadi sopir, Pak. Banyak banget pengalaman yang saya berikan terhadap sopir saya tersebut. Jadi saya pengen bahwasanya dia nanti nggak terus-terusan cuman menjadi sopir dengan saya. Saya pengen dia juga bisa berusaha, bekerja keras agar bisa mencapai apa yang dia inginkan. Karena kan nggak mungkin kan Pak, ada orang yang bercita-cita ingin menjadi sopir. Ya, iya emang ini sih Bu. Alangkah baiknya emang kalau si sopir itu diangkat jadi pemimpin perusahaan juga, Bu. Itu adalah suatu keinginan mungkin. Kalau saya lihat dari cara dia ngomong tadi, Bu, dia pengen banget ya bisa seperti saya, berpenampilan bagus, ya berpakaian rapi kayak gitu, bilang seperti itu, Bu. Iya, saya juga tahu soal itu, Pak. Tapi hal itu juga kan nggak mudah. Saya nggak mau nanti apa yang saya hasilkan orang-orang yang mungkin cuman sukses dengan instan.
Jadi saya pengen kasih tahu sama orang-orang kalau menjadi sukses itu nggak mudah. Saya pengen mereka juga ada perjuangan dan kerja keras. Jadi bukan hal instan yang mereka dapatkan. Saya juga tadi sempat ketemu sama salah satu orang, Pak. Dia itu kayaknya saya lihat sedang kelaparan dan ya pakaiannya sedikit kotor dan juga pokoknya nggak layak deh, Pak. Jadi saya juga punya perasaan kasihan sama orang tersebut. Jadi saya ingat di masa lalu saya aja. Oke lah kalau gitu, saya jadi ngebahas orang lain juga nih. Iya, nggak apa-apa. Kalau emang Ibu Sinta masih mau menemuin orang tersebut, nggak apa-apa. Oh Untuk enggak. kelanjutannya nanti kita bisa ngomong di kantor atau di tempat lain. Enggak kok masalah. Mungkin sekarang kita harus berangkat ke kantor. Pak Umar datang ke sini bawa apa? Saya bawa kendaraan sendiri, Bu. Saya parkir dulu sama. Oke. Ya udah kalau gitu mungkin nanti kita bisa berangkat bareng aja. Kita bahas semuanya di kantor. Biar cepat selesai juga. Saya juga pengennya Pak Umar cepat melanjutkan perusahaan Pak Umar ini. Iya, Bu. Oh ya, mungkin sekalian aja deh Pak Umar bawa surat kontrak kerja sama kita nanti biar saya sekalian tanda tangan. Saya tunggu di parkiran mobil saya, boleh? Boleh, Bu. Nggak apa-apa. Siap, saya persiapkan semuanya, Bu. Oke, ya udah kalau gitu saya tinggal tunggu Pak Umar ya di sana. Nanti kita langsung berangkat ke kantor saya. Baik, Bu. Saya berharap semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah nantinya, Pak. Amin. Ya udah Terima kalau kasih gitu. banyak, Bu. Saya tunggu parkiran ya. Baik, Bu. Makasih Pak Umar. Makasih ya, Bu. Akhirnya kita sudah ada lampu hijau nih dari Bu Sinta. Iya bener banget Mas. Tapi yang diomongin sama Bu Sinta tadi itu tentang seseorang yang bajunya robek-robek itu, aku yakin itu pasti Mas Bagas. Di sini kan banyak pemulung, bukan cuma dia saya. Iya juga sih Mas. Tapi mulai tadi kan kita muter-muter ketemu sama gelandangan cuma Mas Bagas, gak ada yang lain. Kalau emang beneran Mas Bagas terus dia curhat tentang yang kita lakuin ke Mas Bagas, gimana dong Mas? Ya nggak mungkin lah. Ya aku nggak ingin si Bagas itu kembali lagi. Tapi kita harus antisipasi itu semua sih, betul yang kamu katakan. Kalau misal itu terjadi nanti yang ada Ibu Sinta malah nggak mau buat ngasih bantuan kepada kita. Nah itu yang aku khawatirkan Mas. Ya kalau Bu Sinta nggak bisa kerja sama kita gimana Mas hidupnya? Ya kita pikirkan nanti aja deh. Kita berharap jangan kayak gitulah. Kamu nakut-nakutin nih. Bukan nakut-nakutin, cuma aku memang lagi takut Mas. Ya mau gimana lagi, kita positif thinking aja. Ya semoga aja orang yang bakal dibantu sama Ibu Sinta itu ya bukan si Bagas tapi orang lain, ya kan? Oke. Ya kayaknya aku harus persiapkan itu semua deh saya, biar kita cepet ditandatangani sama Ibu Sinta dan kita bisa ya kembali lagi menjadi pemimpin perusahaan dan punya anak buah yang banyak. Ya udah, kita mau kemana Mas sekarang? Kita ngambil berkas dulu. Jangan deh, kayaknya kalau berkas aku bisa nyuruh si Arga aja untuk siapin itu semua, biar nanti dia bisa nyusul ke kantor, ya kan? Terus? Ya biar kita langsung bareng aja ke Bu Sintanya, tinggal tanda tangan selesai semuanya. Oke? Ya udah deh. Ayo. Masih jauh apa ya parkirannya? Aduh, ngapain masih di sini? Mana berkeliaran di sini lagi? Kalian ngapain sih ngikutin aku? Hah? Kita nggak ngikutin kamu. Terus kalian ngapain di sini? Kita ada kepentingan sama Ya seseorang. udah, kalau kepentingan katanya tadi kalau misalkan ketemu aku kalian nggak bakalan nyapa aku. Terus ngapain masih nyapa? Atau jangan-jangan kalian udah menyesal dan mau minta maaf sama aku? Gak usah mimpi ya Ya kamu. nih, kalau minta maaf. Tangan kamu itu kotor, nggak sudi juga. Kita minta maaf, apalagi sampai nyentuh tangan kamu yang kotor itu. Yang penting hati gak kotor kayak kalian. Kamu kenapa betah banget sih di sini? Ya terserah kok, emang ini tempat kalian. Harusnya aku tanya nih, kalian betah di sini karena kalian udah gak kerasain karena yang kalian
tinggalin bukan rumah kalian sendiri, atau jangan-jangan udah ada yang ngusik hidup kalian. Emang ya bener kata orang, kalau orang udah berbuat salah, sering berbuat gak enak sama orang lain, pasti hidupnya gak bakalan tenang. Kalian kan suka bikin hidup orang gak tenang, ya kan Len? Udahlah, kamu gak usah ceramah. Ya aku bukan ceramah, tapi kan yang bener. Ini semua gara-gara kamu, awal mulanya ada di kamu sumber masalahnya, Lel. Ini Mau kamu yang apa sih? bodoh itu kamu. Kamu gak Lel. bisa mempertahankan perusahaan yang kamu miliki. Kalau misalkan aku udah bisa mempertahankan dan aku bisa mengambil, aku bakal usir kamu, tahu nggak? Hah? Tapi kayaknya itu semua cuma mimpi deh. Kamu tuh yang mimpi kamu ketinggian, tahu nggak? Intinya gini, aku tahu kamu di sini ya, masih berkeliaran di sini, kamu masih berharap pertolongan dari orang ya. Ya, kalau misalkan udah keadaan kayak gini, emang nggak mau minta tolong. Yang penting aku nggak minta tolong sama kalian. Walaupun aku kelaparan, lebih baik aku mati kelaparan daripada aku harus minta tolong sama kalian berdua, tahu nggak? Kamu terus terang aja, siapa yang mau nolong kamu? Dia seorang wanita, dia cantik, kayaknya dia orang kaya, dia mau ngasih pekerjaan sama aku. Dan dia juga berjanji bakal membawa aku buat pulang ke rumah dia, tahu nggak? Kamu nggak boleh ketemu sama orang itu. Kamu harus pergi secepatnya dari sini sebelum orang itu menemui kamu. Terserah aku dong. Atau enggak, aku laporin kamu ke Satpol PP biar kamu dibawa nih nanti ke kantornya. Laporin aja, aku udah gak takut. Atau jangan-jangan kamu kesini juga mau ketemu sama orang lagi. Ya itu bukan urusan kamu. Kalau misalkan kalian pengen aku gak ketemu sama dia, mending kalian beliin aku makanan sekarang. Nggak sudi, kita mau ngasih makan sama kamu itu nggak sudi. Ya aku tahu kalian berdua gak punya uang, ya kan Nen? Hah? Nggak punya uang. Baju kan, bajunya juga gak pernah ganti dia. Coba deh lihat, itu kan baju dulu yang pernah aku belikan, kenapa masih dipakai? Hah? Ya terserah aku dong. Wah, jangan-jangan gak ada uang suaminya ya? Jangankan cuma nasi sebungkus Gini ya, cukup rumah aja. Pakaian jangan kamu pakai juga dong. Hasil pemberian dari aku. Hah? Kamu gak ada uang buat beli lagi? Dia itu masih menghargai pemberian dari kakak tirinya yang nggak berguna ini. Aku gak butuh dihargai kok sama kalian berdua. Wah, Kalian berdua bukan menghargai, tapi menghina dan menginjak-injak harga diri orang lain, tahu nggak? Kamu bisa nggak kalau ngomong itu nggak usah kayak gitu ya. Kamu nggak usah songong jadi orang. Siapa yang menghormati kamu sebenarnya di sini? Aku bakalan pastikan ketika aku ketemu sama orang itu, nanti aku dikasih pekerjaan, aku jadi orang sukses seperti aku bilang tadi. Lihat aja, kalian bakalan menyesal seumur hidup, tahu nggak? Kalian bakalan merasakan penderitaan selama 1 tahun yang udah aku rasakan sampai sekarang. Gini ya guys, orang kaya, cantik, gak mungkin mau nolong seorang gembel seperti kamu. Ya Dia mungkin. itu hanya ngasih, ya apa ya, omongan lah biar kamu itu nggak kecewa. Ya ini. Sebenarnya dia hanya ingin nolong orang lain, bukan kamu. Kamu jangan berharap lebih. Ya ini dia lagi janjian sama aku sekarang. Buktinya mana nggak ada kan? Ya aku mau jalan nyamperin dia, tapi kalian yang ganggu di sini. Nah, Kalau udah lah, misalkan, guys, kamu pergi aja dari sini, nggak usah temui orang itu. kenapa kamu jadi panik? Hah? Bukan panik. Atau kamu udah ngerasakan sesuatu, terus kamu udah mulai ketakutan, dan kamu juga udah mau bangkrut perusahaannya? Ya nggak, Len? Hah? Mau bangkrut, kayaknya kalau masalah bangkrut itu mustahil banget deh buat kita berdua ya Mas. Ya enggak, orang-orang gak punya pikiran seperti kalian mana bisa ngurus masalah perusahaan, ngurus diri kalian sendiri aja nggak mampu. Hah? Ya enggak? Aku capek ngomong sama kamu. Begini, kamu sebenarnya, tidak tahu tentang mengelola perusahaan, jadi kamu Oke. nggak usah ngomong masalah perusahaan. Paham? Sekarang begini, tampilan boleh aku seperti gembel, tapi pemikiran aku melebihi kalian. Kalian tampilan doang rapi dan bagus, tapi soal pemikiran dan soal hati kalian tuh gak ada apa-apanya. Seorang seperti kalian nggak pantas hidup di dunia, tau nggak? Mending kalian pergi aja. Kenapa gak kamu aja yang pergi? Nyebelin nih dari tadi nih. Kamu itu jadi kakak ya, kakak kurang ajar namanya, nggak bisa mendidik nih. Setidaknya, walaupun dia adik tiri kamu, walaupun aku adik ipar kamu ya, kamu itu harus ngasih motivasi yang baik. Gak usah ngaku-ngaku deh, aku gak pernah kenal sama kamu. Maaf, aku Hah? salah ngomong. Pengen banget ya jadi adik ipar aku. Hah? Sorry, aku hanya salah ngomong aja barusan. Kamu gak usah berharap lebih, bakal Ya. ditolong sama aku. Aku gak berharap lebih buat ditolong sama kalian. Toh dari tadi aku juga gak ngikutin kalian. Kalian selalu datang dari belakang aku, kalian selalu ngikutin aku, atau kalian masih iri dengan kehidupanku yang sekarang. Udah jadi gembel aja, aku masih diirikan sama kalian. Apalagi aku jadi orang yang sukses. Tapi kalau nanti aku udah jadi orang yang sukses, aku gak bakalan
ngebiarin kalian bersikap seperti ini lagi sama aku. Aku bakalan ya ngebuat kalian bertekuk lutut di depan aku. Nah, enak aja, aku nggak bakalan sudi. Udah ya, Di depan aku sekarang. kamu mau nemuin kemana? Kalau misal beneran Bagas yang bakal ditolong sama Ibu Sinta, wah, bisa gawat ini. Kan benar apa yang aku pikirkan, Mas. Terus gimana dong, Mas? Ya kita harus cegah si Bagas itu supaya nggak sampai ketemu sama Ibu Sinta. Ya tapi dia orangnya keras kepala, Mas. Buktinya mulai tadi kita cegah dia tetap kekeh mau ketemu sama Bu Sinta itu. Ya, kita harus pakai cara kekerasan nih. Kayaknya kita harus tarik dia. Bantu aku lah, ya kan? Ya udah deh. Kalau enggak, kita harus, wah gimana ya? Kalau kita kabur dari sini itu tandanya kita sudah nggak nepatin janji. Ah, udah kita cegah aja si Bagas supaya dia nggak sampai ketemu. Ayo cepetan. Pak Gita, saya minta maaf mungkin tadi Pak Gita nunggu saya agak lama ya. Ya nggak apa Bu. Em. Begini Bu, tadi orang yang mau ketemu sama Bu Sinta barusan di sini Bu. Oh, Ketemu sama Bu Sinta. iya ya tadi saya udah ketemu, cuman dia kayaknya masih ambil berkas itu deh. Tapi biar kita tunggu sini aja dulu, karena dia juga bawa kendaraan sendiri. Mungkin nanti kita berangkatnya biar bareng-bareng aja nanti ke kantor. Oh iya Bu. Tapi oh ya, Pak Gita nggak ngelihat ada laki-laki yang bajunya agak sedikit compang-camping, robek-robek gitu, datang ke sini. Mohon maaf, orang gila Bu. Bukan orang gila Pak. Cuman dia itu orang kesusahan yang tadinya mau saya bantu. Tapi kayaknya sepanjang jalan ke sini saya nggak lihat dia ada di jalan ini. Karena mungkin tadi saya agak sedikit lama. Karena kebetulan saya ketemu sama seorang laki-laki yang sedang kesakitan. Dia katanya sakit perut. Dan tadi saya sempat ngobrol sama dia dan kayaknya saya bakal bantu orang tersebut Pak. Karena sepertinya orang itu memang sangat-sangat butuh bantuan. Dia juga lagi mengalami masa kesulitan dan dia lagi dibuang oleh keluarganya. Nah, kayaknya nggak ada orang yang berpakaian compang camping deh Bu dari tadi Bu. Aduh, kemana ya orang itu? Ini saya pasti ngeliat dia karena saya dari tadi di sini Bu. Ya juga ya Pak. Tadi saya juga udah sempat belikan dia minum dan saya juga udah sempat pesenin dia makanan. Maksud saya biar nanti kita berangkat bareng-bareng buat ambil makanan itu juga. Cuman kalau hilang kayak gini saya jadi kepikiran deh. Atau jangan-jangan dia nggak enak kali ya Pak? Karena saya mau bantuin dia, kira dia pergi dari tempat itu. Ya iya sih Bu. Tapi begini Bu. Tadi orang yang mau kerja sama Ibu itu ditanyakan tuh sama saya Bu. Katanya perusahaan dia itu berhasil dari ngerebut sama ini kakak iparnya Bu. Soal itu sih tadi yang saya sempat ketemu juga, mereka cerita itu juga sama saya. Dan mungkin saya juga sempat ngasih masukan kalau harusnya dia menemui kakak tirinya tersebut. Karena bagaimanapun juga perusahaan yang Pak Umar itu pegang itu juga awalnya kan bermula dari kakak tirinya. Ya pantas lah kalau sekarang perusahaan yang Pak Umar pegang tersebut mengalami masa sulit dan akhirnya mau bangkrut. Karena kan Pak Umar juga nggak tahu mendetail dari awal proses pembangunan perusahaan tersebut seperti apa. Ya, kayaknya ini mungkin karma untuk mereka deh Pak. Iya sih Bu, tapi ngomong-ngomong Ibu masih ini ya Bu, mau ngelanjutin kerja sama dia? Ya, tergantung lah Pak. Nanti saya juga mau ngajak ngobrol lagi dengan Pak Umar dan juga istrinya. Kalau memang mereka mau untuk meminta maaf terhadap kakak tirinya, mungkin saya masih akan memberikan kesempatan. Karena kan Pak Umar juga nggak terlalu banyak tahu tentang perusahaan yang dia pegang Pak. Jadi saya juga harus butuh keterangan dari pemilik awal perusahaan tersebut. Karena kalau nggak gitu, yang mau saya ajakin kerja sama siapa dong? Kalau saya nggak tahu dari awal perusahaan itu seperti apa. Iya sih Bu. Jadi ya udah, mungkin nanti saya cuman ngurusin soal kerjasama dengan Pak Umar aja. Ini kayaknya orang itu nggak bakal datang deh, karena dia sempat saya tawarin pekerjaan dan juga tempat tinggal Pak. Tapi mungkin ya entah dia malu atau mungkin dia takut, saya juga nggak ngerti. Ya mungkin dia cuma ngerasa nggak pantas aja Bu, mau ditolong ya seorang kayak Bu Sinta. Ya Iya. katanya Ibu cuman gembel.
Iya, saya nggak tahu sih Pak dia itu gembel atau seperti apa. Yang namanya dibuang ya mungkin emang namanya sih sebutannya gembel. Tapi ya mau dibilang gembel juga dia masih muda dan dia juga punya pendidikan yang tinggi loh Pak. Ini orangnya Pak Gita. Saya boleh minum dulu? Oke, ini Mas. Mas habis dari mana? Dari tadi saya cariin Mas kok. Tapi untung aja kamu nemuin. Apa jangan-jangan kamu minum dulu? Oke. Udah lega? Tadi saya ketemu sama adik tiri saya. Hah? Mbak. 2 kali saya dikata-katain sama dia. Saya diusir. Saya didorong. Mereka tetap ngerasa gak bersalah sama aku. Tapi aku juga bingung sekarang. Gimana ya Mbak? Tunggu deh. Sebenarnya saya sungkan buat cerita ini sama Mbak. Bukan bermaksud saya pengen dikasihanin. Cuman saya udah dikasih minum, alhamdulillah Mbak. Kalau memang Mbak berubah niat buat ngebantu saya nggak apa-apa. Saya mungkin bisa cari kerjaan lain Mbak. Jangan dong, kamu jangan pergi dari sini karena dari tadi saya emang nyariin kamu. Saya khawatir tau nggak sih sama kamu. Udah sekarang kamu nggak perlu mikir aneh-aneh. Kamu harus ikut saya. Kamu kerja sama saya dan kamu juga tinggal di tempat saya. Daripada kamu kayak gini terus, saya yakin kok keluarga kamu itu pasti akan terus-terusan mempunyai sikap seperti itu. Tapi kan kondisi saya juga lagi seperti ini. Saya juga malu, saya minta maaf Mas. Saya bukan bermaksud pengen dikasihanin. Gak apa-apa Mas. Saya cuman nggak sengaja aja ketemu sama Mbak ini tadi. Dan Mbak ini mau nolongin saya. Saya diusir Mas, sama keluarga saya udah setahunan. Ya gak apa-apa Mas, kalau memang Bu Sinta mau nolongin Mas, ya terima aja Mas. Mbak pikir-pikir lagi aja deh. Kalau memang Mbak mau ngasih pekerjaan sama saya Mbak. Kamu nggak perlu khawatir. Saya janji saya akan berikan pekerjaan yang layak setelah ini sama kamu. Kalian ngapain masih kesini lagi? Jadi ini adik tiri saya dan ini adik ipar suami adik tiri saya Mbak. Mereka yang udah ngebuat saya jadi gembel seperti ini. Ngapain kalian kesini? Mau ngeganggu saya lagi? Hah? Saya ada kepentingan kok sama Ibu Sinta, bukan sama kamu. Oh pantas tadi ketakutan ya. Bilang saya suruh ngebatalin buat ketemu orang sama yang mau nolong saya. Ternyata kamu kenal sama Bu Sinta. Mbak siapa? Sinta. Mbak Sinta, nama saya Bagas Mbak. Iya. Tapi tunggu deh. Oke, saya baru ngerti cerita kalian berdua itu ternyata sama ya. Kamu menceritakan tentang masa lalu kamu, tentang saudara tiri kamu, dan Pak Umar juga menceritakan kalau perusahaan, jangan-jangan awalnya itu perusahaan kamu. Ya bener Mbak, sama rumah semua itu punya saya, tapi sama mereka direbut Mbak. Bener Pak Umar. Udah setahun saya dibuat jadi gembel sama mereka Mbak. Iya Bu Sinta, yang sudah saya ceritakan sama Ibu Sinta itu semua benar. Iya, Astaga. pastinya. Pak Umar sadar nggak sih Pak? Apa yang terjadi dengan Pak Umar dan juga istri Pak Umar saat ini? Itu mungkin suatu karma Pak. Bener apa yang kata Pak Umar omongin tadi. Ini adalah karma yang Pak Umar dapatkan karena perilaku Pak Umar dan juga istri Pak Umar terhadap saudara Pak Umar Bentar sendiri. deh, mereka ngapain ke Mbak? Mereka berdua butuh bantuan saya karena perusahaan yang mereka pegang saat ini itu sudah hampir jatuh bangkrut. Oh, jadi itu yang katanya perusahaannya udah makin bagus. Ternyata setelah kalian ngerebut dari saya, perusahaannya jadi mau bangkrut. Hah? Pak Umar malu mengakui kejadian yang Pak Umar dan istri Pak Umar alami saat ini terhadap saudara tiri istri Pak Umar. Mbak, saya butuh bantuan. Saya kan harus sewa pengacara Mbak. Nanti saya bakalan ganti setelah saya merebut semua harta yang udah dimiliki mereka Mbak. Karena Udah, Mas. itu hak saya Mbak. Kamu tenang, saya janji saya akan memberikan pelajaran untuk mereka berdua. Karena saya tahu perasaan kamu seperti apa. Jadi sekarang Pak Umar, mungkin saya sudah nggak bisa lagi untuk kerjasama dengan perusahaan yang Pak Umar pegang. Atau begini deh, aku juga masih kalian. Kalau kalian harus berurusan dengan hukum. Kalau kalian masih ada itikat baik buat mengembalikan semua surat-surat kalian taruh di rumah dan kalian angkat kaki dari rumah. Daripada aku bawa ke pengadilan. Semua ini kalian juga bisa dipenjara kan? Udahlah Pak, lebih baik Pak Umar mengakui keadaan Pak Umar yang sesungguhnya. Mungkin Pak Umar bisa sukses dengan cara Pak Umar sendiri, bukan dengan mengambil alih seperti ini Pak. Udah Lel, gimana? Kalau kamu gak mau, bakalan penjarain kalian. Baik.
saya akan angkat kaki dari rumah. Ingat, kalian tuh harus punya malu, harus tahu berterima kasih. Lel, kamu ditemukan di jalanan dulu ditolong udah. Harusnya terima kasih. Bukan setelah orang yang nolong kamu udah meninggal, terus kamu menghancurkan keluarganya. Kalau tahu seperti ini, saya akan urus semuanya. Saya akan selesaikan semuanya dan saya akan renggut semua harta yang Pak Umar miliki. Dan saya akan Sekarang kasihkan sama. aku minta tolong kalian pergi dan kalian taruh di rumah semua surat-surat perusahaan dan kalian angkat kaki. Udah pergi. Mbak, saya terima kasih ya Mbak. Ya ampun, kamu pasti sakit hati banget kan? Saya ngerti perasaan kamu saat ini seperti apa. Dan mungkin saya tadi juga nggak sadar kalau ternyata apa yang kamu ceritakan itu sama halnya dengan cerita dari Pak Umar yang akan mengajak saya untuk kerjasama. Saya juga gak nyangka aja bakalan berakhir seperti ini Mbak. Udah, kamu nggak perlu sedih. Saya janji sama kamu, saya akan ambil semua hak kamu. Saya janji sama kamu, Pak Umar pasti akan merasakan apa yang selama ini kamu rasakan. Mbak, sebelumnya saya terima kasih ya Mbak. Karena berkat bantuan Mbak Sinta, saya juga bisa mengambil semua perusahaan itu Mbak. Dan semua hak saya juga bisa kembali lagi Mbak. Walaupun saya harus merawat lagi kantor yang udah dirintis oleh orang tua saya. Kamu tenang aja, Tapi- saya akan bantu semuanya kok. Nanti saya mau ketemu lagi sama Bu Sinta, sama Mbak Sinta. Saya harus balas semua kebaikan Mbak Sinta yang udah Mbak Sinta lakuin sama saya. Oh ya, Mbak Sinta udah nikah. Saya belum menikah. Tunggu saya sukses, saya bakalan nikahi Mbak Sinta. Kalau Mbak Sinta berkenan. Tapi kalau misalkan ada laki-laki nantinya, setelah saya sukses, masih ada yang mendekati lebih baik dari saya, Mbak Sinta juga gak apa-apa menikah sama orang lain. Tapi sekarang saya itu gak perlu dijawab. Sekarang saya minta tolong pulang dari saya makan dulu ya Mbak. Iya udah, oke. Saya lapar Saya udah banget. pesan makanan. Sekarang kita ke sana. Pak Gita, kita antar buat ambil makanan. Saya bantu ya. Kamu di depan aja sini.